بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وقال أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Shadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Ihsanul Amal Bapak Supiman, yang perlu hormati dan kita muliakan sama-sama Bapak Amiruddin sebagai Ketua Panitia atau Ketua apa? Direktur Direktur Operasional. Yang perlu hormati puasaannya ada hari ini. Yang menghormati bapak-bapak, ibu-ibu, tenaga pendidik dan kependidikan di Yayasan Ihsanul Amal yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pada pagi yang mulia ini, di bagi ulun di akhir Sya'ban, tanggal 30 Sya'ban pada hari ini. Mungkin ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang pada hari ini adalah 1 Ramadan. Kita sama-sama mentarhib Ramadan, sama-sama menyongsong Ramadan. Marhaban ya Ramadan Karim, Allahu Akram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan kesehatan, keafiatan, memberikan berkah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Mudah-mudahan bisa dipanjangkan umur sampai ke Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu ulun dihubungi oleh Bapak Faridi menyerahkan undangan untuk menyampaikan tarhib Ramadan di hari Jumat. Ulun mohon maaf banget ada kawa hari Jumat. Jadi bukan berarti hanya mau undur acara ini, kada menggeser kada juga. Memang hari Jumat. Dan kebetulan di KUA itu bila hari Jumat kada kau tinggalkan bae. Bila hari Jumat besar KUA itu. Jadi banyak yang menikah. Yang menikahnya sebetulnya 6 pasang, 5 pasang, cuma yang mengantarkannya banyak. Bisa satu kampung yang mengantar. Jadi susah untuk meninggalkan.
Yang kedua memang ada kegiatan lain juga hari Jumat, ada sebagai khatib. Nah, jadi mungkin waktu agak sempit. Ulun hari Jumat. Lalu Pak Ridi akhirnya kembali ke sini mungkin bertukar pikiran. Ternyata hari Sabtu ya. Karena hari Sabtu saya waktunya jam setengah 10 paling kalau atau jam 9.30 karena pagi harinya di Ma'arif. Nah, ada jadwal mingguan di Ma'arif. Alhamdulillah sekarang sudah bisa ulun sehat, alhamdulillah bisa ke sini mengabulkan hajat kita sama-sama. Tidak lebih bahwa kita hari ini hanya sekedar berbagi, membaca buku atau kitab terserah aja. Ini nah mudahnya hanya gitu. Ulun yakin bahwa sampian-sampian semuanya bisa membaca. Dan ulun sekarang berhadapan bukan dengan anak-anak, tapi dengan guru-gurunya. Memang juga dengan guru-gurunya. Tapi yang jelas kita sama-sama niat untuk Ramadan mempunyai nilai yang luar biasa dibandingkan dengan Subhanahu wa ta'ala keberkahan, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala fadilah, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala keutamaan dalam waktu. Sekarang kita mentarhib menyongsong waktu yang mulia, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Kalau kita mengisi waktu dengan kebaikan, kita mengisi waktu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita waktu itu barakah, waktu itu diberikan nilai lebih dibanding waktu yang lain, maka ketika kita niat menyongsong, niat ingin bertemu dengan waktu itu sudah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita bisa mengisinya dengan semaksimal mungkin untuk niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Keberkahannya adalah diantaranya bahwa bulan itu diwajibkan berpuasa. Diwajibkan berpuasa. Kalau di bulan lain tidak ada yang diwajibkan berpuasa. Dan berpuasa yang kita baca tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini salah satu ayat yang menasah. Karena dalam ilmu Al-Quran ada istilah nasah mansukh. Nasah itu artinya menghapus kandungan hukum ayat. Tapi atau dalam istilah tilawah, ada tilawah, ada hukum. Nasah macam-macam, ada yang hukum, ada yang nasah, kebanyakannya hukum. Nah, ayat tadi itu tentang kewajiban berpuasa itu menasah kewajiban puasa di hari Asyura. Nah, Nabi kita dahulu puasa di hari Asyura, hari 10 Muharram. Hanya 1 hari kewajibannya. Nah, hanya 1 hari. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nasah itu ketika pada tahun 2 Hijriah di Madinah turun ayat ini. Maka ada kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dijadikanlah puasa 10 Muharram itu yang disebut dengan Asyura itu adalah menjadi puasa sunnah, tidak lagi wajib. Secara zahir nasah ataupun dihapusnya hukum puasa di hari Asyura dan diganti dengan puasa Ramadan ini sebulan penuh, secara zahir memberatkan umat. Memberatkan. Karena kalau sehari saja puasa di hari Asyura itu ringan, diganti dengan sebulan penuh puasa di bulan Ramadan, memberatkan. Karena memang nasah di masa Nabi kita masih hidup mansuh ini memang ada yang kadang-kadang bisa jadi dari ringan menjadi berat, bisa jadi dari berat menjadi ringan,
Bisa jadi sebelum sepadan, sama. Makanya dalam ayat nasah itu manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin aw misliha. Allah yang menasah, Allah juga yang memansuh. Allah yang menghapus, Allah juga yang mengganti. Tapi yakin bahwa apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala itu khairin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang menilai salah. Wah, ini berat nih. Akun puasa Muharram aja sehari, puasa Asyura dibandingkan sebulan puasa Ramadan. Ternyata Allah punya hikmah tersendiri. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan berkah kepada kita. Ingin memberikan kelebihan nilai kepada kita sehingga kita banyak mempunyai nilai. Dan itu pun ditambah lagi dengan adanya satu malam di malam itu. Ketika hari Asyura tidak ada istilah malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ternyata Allah mau menambah lagi berkah itu dengan satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Itu tidak ada kadar lagi untuk kita ceritakan banyaknya berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ini keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada satu bulan yang disebut dengan Ramadan. Oleh karena itu dikatakan dalam kitab ini waqad ya'taqidu ba'dun nas anna shauma innama huwa imsakun anit ta'ami wasyarabi wal ma'anil jinsiyati min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Banyak orang berkeyakinan bahwa puasa itu adalah menahan, memasukkan makanan, menahan minum, menahan apa itu jinsiah itu apa? Seksual. Min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari fajar shadiq sampai kepada ila ghurubish syamsi, sampai kepada terbenamnya matahari. Hanya sekedar itu ajakah yang disebut dengan puasa? Walakin, namun yang sebenarnya adalah walakinnal haqiqata anna shauma ibadatun. Itu harus kita catat bahwa shaum itu adalah ibadah. Dan ini rukun Islam. Malah menjadi rukun orang Islam. Ada perbedaan antara rukun Islam dengan rukun orang Islam. Rukun Islam 5, iyalah. Ya, ada rukun Islam 5. Rukun orang Islam berapa? Rukun orang Islam itu cukup 3. Rukun Islam 5, bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan Rasulullah wa aqimus shalah wa ita'iz zakah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjal bait. 5 rukun Islam. Tapi rukun orang Islam cuma 3. Apa yang 3 itu? Pertama dua syahadatain, 2 syahadat. Yang kedua adalah sembahyang. Yang ketiga adalah puasa. Zakat jadi rukun orang Islam kah semuanya? Kada, orang-orangnya aja. Orang-orangnya memang cukup kadar dan juga nisabnya. Haji bang, tidak semua juga. Makanya tidak menjadi rukun orang Islam, hanya rukun Islam. Apabila kita sudah berhaji, berarti kita sudah dinamakan dengan haji Islam ngarannya, karena sudah menjatuhkan rukun Islam, haji Islam. Bila kita berzakat, berarti kita menunaikan rukun Islam. Tapi tidak semuanya. Nah, maka saum, puasa atau yang disebut dengan siam, itu wajib semua orang yang mengaku Islam, kecuali yang tidak memenuhi syarat. Maka kewajiban
puasa ini kalau sudah ditunaikan, maka gugurlah kewajibannya. Ditunaikan. Asal lengkap rukun dan syaratnya, lengkap rukun dan syarat sahnya. Karena syarat puasa itu ada dua, syarat wajib dan syarat sah. Asal rukun dan syarat sahnya lengkap, maka puasanya sah, gugurlah kewajibannya itu. Terlepas apakah puasanya itu diterima dalam tanda kutip, diterima maksudnya diterima ini mendapatkan pahala, karena kan diterima itu hanya mendapatkan pahala. Dari hadis Nabi tadi itu rubba shaimin, puasanya rubba shaimin. Rubba itu kan artinya apa? Rubba itu artinya litaksir, bisa juga litaklil. Nah, kebanyakan rubba shaimin, kebanyakan daripada orang yang shaim, orang yang puasa itu laisa lahu min siyami, tidak ada yang didapat dari puasanya. Tidak ada yang didapat dari puasanya. Padahal semestinya kalau dia puasa dapat yang lain, pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan atau banyak dari umat Nabi Muhammad yang melaksanakan puasa itu laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas, kecuali ju' dan atas, kecuali lapar dan dahaga. Berarti pahala kan disebut oleh Nabi kita. Berarti orang ini sah puasanya, kebanyakan ini sah puasanya, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang kedua yang belum baca tadi itu, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ganjaran yang paling istimewa adalah dia mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, orang yang puasa mendapatkan ampunan ini artinya lebih daripada yang pertama tadi itu. Yang pertama cuma lapar dan dahaga, tapi yang kedua ada plusnya. Bujur ini lapar juga, ini dahaga juga. Cuma Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni segala dosanya yang telah lalu. Tapi catat, dosa ini yang dimaksud dosa kecil, sayyi'ah. Karena dosa itu ada dua. Ada yang disebut dengan dambun, ada yang disebut dengan sayyi'atun. Dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya hasanat jamak daripada hasanah. Hasanah itu artinya balasan kebaikan. Sayyi'ah itu artinya balasan maksiat. Nah. Jadi kalau dambun itu dosa besar kebanyakannya. Kebanyakan dosa besarnya hubungannya dengan Allah. Kebanyakan dosa kecil biasanya hubungannya dengan makhluk. Bila kita ada kesalahan dengan makhluk, biasanya dosa kecil. Nah, tapi kalau dengan Allah, meninggalkan puasa dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa kecil kan dosa besar kan? Dosa besar. Dosa besar. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, sekarang di hadis yang kedua ini Nabi kita menyatakan seperti itulah puasa orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan di sini walakinnal haqiqata anna-shauma ibadatun fiha yuhawilul insana. Di dalam puasa di dalam bulan Ramadan itu yuhawilul insanu ayyatajarrada min adamiyatihil basyariyah liyuqaribal malaikah. Pada bulan Ramadan itu sebetulnya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk melepaskan sifat insaniyah basyariyah kita. Sifat basyariyah. Kita ini basyar. Apa kita nih manusia ya? Supaya mendekati dengan sifat malaikat. Karena jadi malaikat, Pak.
Cuma diusahakan mendekati sifat malaikat. Malaikat bisa makan lah, kada bisa makan. Nah, di siang Ramadan kita disuruh tidak makan, malah haram hukumnya makan. Ini udah mau mendekati sifat malaikat. Malaikat bisa minum lah, ada juga mendekati sifat malaikat. Malaikat bisa kawin lah. Adakah malaikat kawin? Adakah malaikat berzina? Biba bila Harut wa Marut, ada malaikat namanya Harut wa Marut. Ada pernah mendengar lah malaikat Harut wa Marut? Itu apa kayak kisahnya tuh? Pernah malaikat berzina dengan Zahra? Zahra, ya. Zahra. Nah, ada di versi Israiliyat itu bahwa malaikat itu berzina dengan seorang perempuan yang bernama Zahra. Ada itu. Malaikat pernah berzina? Kada mungkin. Aquruhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syiradun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kada pernah maksiat malaikat. Berarti cerita yang atau tafsir yang ada di situ Harut Amar itu salah itu. Jangan diriwayatkan, jangan disebarluaskan. Itu salah. Ada versi lain yang benar, karena ini terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, disuruh untuk mendekati sifat malaikat, liuqariba al malaikatal ladzi la ya'kuluna wa la yashrabuna. Malaikat tidak pernah makan, tidak pernah minum. Wa innama yadhkuruna wa yusabbihuna wa yuti'una wa yuhammiduna. Malaikat selalu bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ujar malaikat, kami ini selalu bertasbih kepada Engkau, selalu mensucikan Engkau. Kita di bulan Ramadan diajak seperti itu. Ingat kepada Allah, selalu membaca Quran, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Malam tarawih, ibadah lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi wajar dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa di bulan Ramadan itu supidatis syayatin, putihan abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa sufidatis syayatin. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dipasung, yalah dipasung, diborgol, diborgol para syaitan. Kalau makna zahir, mun diborgol syaitannya masih ada, no pacarannya. Pagi-pagi bahwa subuh, apa ngaran itu, berjalanan, masih banyak yang pacaran. Nah, kalau makna majas berarti Allah Subhanahu wa taala kurangkan di bulan itu kemaksiatan. Karena orang condong untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana as-sawm yamna'ul insan minal akli wasyurbi wa huma qiwamu hayatihi. Dilarang makan, dilarang minum, padahal makan dan minum itu adalah kebutuhan sehari-hari, kebutuhan hidupnya. Diharamkannya, tidak boleh menyalurkan seksual di siang hari, padahal itu adalah fitrah manusia. Ya, fitrah ada rizah, ada. Nah, tapi ketika di siang Ramadan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu alaihi idan alla yaqtarifa aidan bin mahmakana dzambu. Oleh karena itu wajib bagi dia untuk tidak mengerjakan apa saja yang disebut dengan dosa. Dosa apa jangan di bulan Ramadan.
baik dosa kecil maupun dosa besar. Ketika orang berpuasa kemudian di siang harinya memperbuat dosa, maka itu yang dikabulkan Allah oleh Allah yang mendapatkan dahaga. Ini yang kita bahas hari ini, temanya apa sama temanya, agar puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dikatakan khamsatun, wahidatun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun. Berapa tuh? 5. Khamsatun yuftirna as-shaim, yuftirna as-shaim. Ada 5 macam yang bisa apa yuftirna itu? Fitrah, otrah. Bisa membatalkan puasa seorang yang puasa. Nah, membatalkan puasa orang yang puasa. Ini bahaya nih. Yang pertama apa? Al-kadibu. Apa al-kadibu? Dusta. Batal. Nah, sekarang nanti kita jelaskan puasa yang batal. Namimatu, udah domba jadi provokator. Wal yaminul kadhibah, apa? Sumpah apa? Kemudian wan nazratu, sekedar nazrah. Apa nazrah? Memandang, tapi di belakangnya ada bisyahwatin. Memandang, ada 5 ya. Yang pertama ujian Nabi kita yang bisa membatalkan puasa adalah al-kadhib, dusta. Oleh Rasulullah membatalkan puasa itu adalah pahalanya. Catat, pahala kan selama orang itu lengkap rukun dan ketika di waktu fajar sebelum imsak berniat puasa fardu siang harinya, karena kan niat itu harus di malam hari. Harus di malam hari. Malam hari itu artinya habis maghrib mulainya, ya kan? Jangan sebelum maghrib, belum malam, habis maghrib sampai kepada waktu sebelum fajar, ya, niat. Dia berdusta, puasanya gugur kewajibannya pada hari itu, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Nah, orang yang tidak mendapatkan pahala disebut dengan puasanya tidak diterima oleh Allah, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada seseorang ibu-ibu ketika musim haji mengangkat anaknya, ya Rasulullah, ini anak ulun bawa bahaji, diterimakah ya Rasulullah hajinya? Anaknya masih kecil, hajinya sah, pahalanya diserahkan kepada ayah ibunya, orang tuanya. Ketika dia haji di waktu sebelum balik itu diterima oleh Allah, maksudnya diterima sah hajinya, diberikan kepada orang tuanya. Cuma tidak bisa menggugurkan haji Islamnya. Nanti ketika ia sudah balik, ada kemampuan, wajib lagi haji.
wajib haji lagi. Nah, di sini puasa bisa menggugurkan kewajiban puasanya, tapi tidak diberikan pahala oleh Allah. Untuk bisa diterima, jangan berdusta selama puasa. Karena al-kadhib ini bisa membatalkan pahala puasa. Dan kadhib ini salah satu daripada ayatul munafiki salasun. Akhlafa. Ayatul munafik, tanda munafik. Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan tanda ini adalah orang yang mengerjakan, ini disebut dengan munafik amali, amal. Karena ada lagi yang lainnya disebut dengan munafik i'tiqadi, i'tiqad, akidah. Nah, di zaman Nabi kita ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ketua, ya, bukan ketua yayasan ya. Ini ketua perhimpunan munafik Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini pernah berangan-angan ingin menjadi raja di Madinah ketika Nabi kita dan Nabi kita sebelum hijrah ke Madinah. Cuma gagal. Akhirnya Nabi kita ketika datang ke Madinah itu, supaya dia tetap eksis di kalangan orang-orang Madinah itu, maka akhirnya Islam, pura-pura masuk Islam, supaya seakan-akan bisa mendapatkan dukungan karena mengikut kepada Nabi kita, padahal hatinya tetap dia kafir. Nah, ini akidahnya kafir, hatinya kafir. Ini disebut dengan munafik i'tiqadi. Ini orang ini kekal dalam api neraka karena sama kafir. Di mata Allah, pandangan Allah itu dua aja manusia nih, beriman, kafir, dua aja. Tapi di pandangan manusia tiga: beriman, kafir, munafik. Ya kan? Karena kita kan bisa memandang ke hati, kita hanya bisa memandang zahirnya aja. Maka ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang masuk ke dalam, malah orang darkil asfal, di aspal yang paling bawah, darkil asfal minan nar. Orang munafik, orang kafir itu kalau darakatnya juga, darakat itu maksudnya kalau orang beriman itu derajat, tingkatan. Nah, orang kafir kayak itu juga. Nah, orang yang paling kafir ini orang munafik. Makanya bidarkil asfali minan nar, paling bawah daripada kerak api neraka diletakkan. Orang musyrik itu urutan pertama. Bukan, orang Yahudi urutan pertama, orang musyrik urutan pertama. Nah, sampai kepada orang munafik yang paling tinggi kafirnya. Nah, dusta. Hindari dusta kalau mau diterima puasanya. Kemudian yang kedua, al-ghibah. Ghibah. Apa itu ghibah? Menyebut orang lain atau menyebut keaiban orang lain, sedangkan dia ketika itu dalam tidak ada di situ. Gaib, kan asalnya dari kata gaib, ghibah. Seandainya dia ada, kita sebut seperti itu, dia marah. Itulah ghibah. Kayak apa aja kalau seandainya ketujuh aja disambat. Kalau yang ketujuh jadi sambat kan ghibah kan? Jadi sesuatu yang kita sebut di belakang dia marah, itu disebut dengan ghibah.
ghibah ini di dalam ayat atau dalam Al-Quran dikatakan seperti memakan bangkai. Makan bangkai. Apa ayatnya itu? Ingatlah. Nah, dia lupa. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumu. Apakah kamu mau memakan bangkai saudaramu sendiri? Coba banyaknya ininya. Pertama yang dimakan bangkai. Bangkai ini kan orang mati nih. Yang kedua yang dimakannya yang mati ini saudara. Saudara kita. Yang sanak atau saudara saya. Sekampung kah misalnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi fakarihtumu. Pasti kamu akan kariha. Jijik sekali. Nah, jadi tamsilnya perumpamaan seperti itu orang yang menggibah. Jadi ayat ini bermaksud supaya kita ini merasa jijik ketika kita menggibah saudara kita, sama seperti memakan, menguliti bangkai kawan. Nah, takziah kawan meninggal, takziah membuka kapan? Kan jijik banget tuh. Nah, Allah menafsirkan seperti itu supaya kita menghindari kan ghibah. Yang namanya ghibah kan bisa. Itu ghibah. Maka ini susah pian dihindari. Naluri kita tuh ingin berkisah. Apa aja yang dilihat, apalagi hanya apalagi aneh, anak mengisahkan. Apalagi itu kawan yang objeknya. Makin naik kata juga kita. Si anu tuh sampai ke pelanggarannya. Itu naluri kita. Lalakian memang. Lalakian. Cuma kalau bibinian deh tabiatnya kayak itu aja. Ini kan nih Kiai Haji Fahrudin lah. Fahrudin Kahirudin ya. Robinur. Bahaya. Ghibah. Kita pun susah untuk meninggalkan. Oleh karena itu kita banyak-banyak minta ampun. Maka ghibah ini karena terkait dengan orang lain, maka kita harus minta ampun dulu. Maka kesempatan seperti awal puasa, kemudian kesempatan seperti di hari lebaran, hari raya, ketika kita bermaafan, berampunan itu luar biasa. Karena meminta ampun secara beristilah itu ya asa kada nyaman juga, ya. Nah itu luar biasanya minta ampun nih alih. Minta maaf, aku semalam pernah menyambet, apalagi nyambet laki pian misalnya, gini aja alih. Nah, jadi ampunan pemaafan itu luar biasa untuk membersihkan yang disebut dengan ghibah. Cuma ketika dia berpuasa maka puasanya otomatis sudah hilang pahalanya, tidak diterima oleh Allah, cuma sah puasanya untuk menggugurkan kewajibannya. Kemudian yang ketiga an-namimah. Apa itu namimah? Anjur atar jangan kampung lah. Adu domba, provokator. Orangnya disebut dengan namam. Dalam Al-Quran ada disebut namam ini. Ada orangnya. Boleh lah menyebut orangnya lah. Ngaran Sidin boleh sambat lah. Ngaran Sidin seorang perempuan namanya Ummu Jamil. Siapa ini? Istrinya Abu Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Imra'ahnya apa? Istrinya hammalatal hatab. Hammalah. Apa itu hammalah? Ulun ingat dulu ketika di Saudi, di Mekah tahun 88,
ada hammalah. Ketika itu orang-orang Yaman, orang-orang Yaman jadi hammalah. Kalau sekarang sudah jarang, dah dahulu di Hambin nih, di kulkas itu, kulkas itu di belakang nih. Nah, orang nukar di toko nih, beli kulkas di toko, kemudian antarkan ke rumah, ke gedung. Nah, ada jasa hamalah ini yang dibawa, yang diambil. Nah, biasanya orang Yaman, maka randah orangnya, karena mungkin ketuhukan membawa berat-berat seperti itu. Ketika itu orang Yaman yang banyak. Jadi ulun pernah melihat membawa kulkas Senggana itu naik di tangga kau, Pak. Cuma bermodalkan tapih aja, sarung. Kan orang Yaman pakai sarung ya. Sarung itu diandaknya, kalau bawa kulkas itu diandaknya ke sini. Bawanya ya, kau. Nah, orang Mekah menyebut itu hammalah. Hammalah. Nah, sekarang di ayat tadi itu paham ulun, ya, karena mengerti ketika di Arab itu, oh hammalah seperti itu. Nah, di sini imra'atu hammalatal hatab, istrinya Abu Lahab itu hammalatal hatab. Hatab itu artinya kayu bakar. Nah, berarti istrinya Abu Lahab itu ketika di akhirat nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hammalatal hatab, tukang bawa kayu bakar api neraka. Kayu bakar api neraka. Kenapa bisa seperti itu siksanya? Ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika ia hidup di dunia bersama Abu Lahab dulu, si istrinya ini mendukung dengan Abu Lahab. Dia berprofesi ketika itu sebagai namamah kalau perempuan. Pengadu domba, provokator, ketuk pintu, padahal Nabi Muhammad nih kayak ini. Untuk ketuk lagi pintu yang lain, padahal akhirnya orang benci kepada Nabi kita. Nah, maka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hammalatal hatab. Dan sekarang kita sudah paham itu, banyak namam itu. Kita orang Islam kadang-kadang makalahi, tidak rukun gara-gara namam juga. Dan itu digaji namam itu. Sekarang ada profesinya, proporsional. Namam. Padahal dosa itu, malah bisa jadi dosa besar. Nah, ketika orang itu puasa, dia berbuat namimah, adu domba seperti ini, hilanglah semua pahala puasa itu. Kalau memang rukun dan syaratnya sah, lengkap, ya sah saja, bisa menggugurkan kewajiban puasa. Tapi kalau rukunnya tidak lengkap juga, ya hancur semuanya puasanya. Nah, kemudian yang keempat, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Wah, ini juga profesi sekarang, sumpah palsu. Banyak orang yang menjadi saksi padahal yang disaksikannya itu sebetulnya kada bujur, tapi berani bujur, bersumpah. Kan biasanya kalau di pengadilan itu disumpah di atas kitab suci. Makanya salah satu dari syarat saksi pernikahan kesamanya juga, itu adil, harus adil. Kita hati-hati tuh jadi saksi pernikahan, sama tuh, harus adil juga. Bila mau yang disaksikan ini salah-salah, kita karena ini al-yaminul kadzibah. Kalau secara zahirnya mungkin saksi itu ya kita minta fotokopi KTP, tanda tangan secara zahir, tapi di belakang itu kalau kita salah saksi berarti al-yaminul kadzibah. Itu saksi pernikahan atau saksi transaksi jual beli apakah misalnya, sama juga. Jual beli tanah misalnya, jual beli kendaraan, sama itu. Kalau yang kita saksikan nih tahu kita kesalahannya, tetap kita menjadi saksi mengatakan benar, itu yang disebut dengan al-yaminul kadzibah. Di samping dosa, kemudian menghilangkan pahala puasa. Kemudian
Kemudian yang terakhir dalam hadis ini, wan nazratu bisyahwatin. Nazrah. Nazrah itu berbeda dengan ra'a. Nazara berbeda dengan ra'a. Nazara ini memandang sambil berpikir. Makanya kalimatnya nazara, nazrah. Coba dalam ayat Al-Quran apa? Nah, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Hanya sekedar melihat ibil aja kah? Nah, sekedar memandang sekali, melihat sekali, nah, kadang disuruh afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat dan memikirkan bagaimana ibil ataupun onta itu diciptakan? Ini ayat tafakur itu, ayat kauniyah. Apala yanzuruna, kalimatnya yanzurun, nazara. Kada apala yarawna, kada. Tapi apala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibal dulu. Wa ilal jibali kaifa khuliqat. Apala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Ini memang kelakuan orang Arab. Orang Arab tuh kalau berjalanan tuh kendaraan yang paling mewah ketika itu onta. Kalau kita sekarang apa kendaraan yang paling mewah? Macam-macam lah. Ada lagi orang begini. Onta. Jadi disuruh memikirkan onta yang ditunggang ini kayak apa Allah menciptakan. Ketika lihat ke atas, tidak ada pesawat, tidak ada gedung pencakar langit. Ketika lihat ke samping kanan, ke samping kiri, yang ada hanya jibal, gunung. Tidak ada gedung-gedung, ya ada. Kemudian ketika melihat ke bawah, yang ada cuma padang pasir. Allah suruh melihat di sekitarnya, di samping dirinya, kemudian sekitarnya. Nazrah, memandang sambil berpikir. Lalu ada ujungnya bisyahwatin. Akibat berpikir tadi, lalu ada masuk kepada syahwat. Nah, ini yang mengakibatkan puasa orang tidak diterima. Artinya pahala hilang. Kalau nazrah, sekedar nazrah, sekilas selayang pandang, bukan selayang pandang lah, sekilas pandang, itu kada apa-apa, rajaki. Kan kayak itu aja Nabi kita kepada Sayyidina Ali. Nazrah yang pertama itu kada apa-apa. Tapi yang membuat menghilangkan pahala puasa nazrah yang kedua. Ya, kayak itu. Yang pertama itu kada, ya karena kada ada perasaan apa-apa karena pertama dan sekilas saja. Tapi kalau mau membuliki, nah ini nih membulikinya, itu yang menghilangkan pahala puasa. Sama ya, baik laki yang kepada bibinian maupun bibinian kepada lakian sama. Nah, tapi kena ada pengecualian. Tapi pengecualiannya bukan bisyahwatin juga. Dalam hal pendidikan misalnya, tetap muka, ya kan masalah. Selama niatnya hanya itu kan Bapak. Tapi kalau niat ada yang lain juga, banyak kayak kejadian. Ya kan? Nah, ada khawatirnya, ada juga. Nah, yang kita harapkan adalah bahwa puasa kita kerjakan, baik yang kita mulai pada hari ini maupun besok, kita harapkan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang dikurangi, malah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan tambahan-tambahan, diberikan berkah-berkah dari waktu yang sebulan penuh ini, diberikan kepada kita semuanya. Amin. Sebetulnya masih banyak, cuma waktunya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tentu saja itu tadi penyampaian pada Ramadan pada hari ini, mulai dari sebab nuzul ayat puasa, kemudian tadi ada Islam yang 5, ada orang Islam yang 3, kemudian ada orang yang puasa, sampai kemudian bagaimana kita puasa itu mewujudkan bahasanya kita menjadi sosok seperti malaikat, dan yang terakhir tadi adalah 5 macam hal yang membatalkan puasa. Itu garis pokok yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama kami pisahkan Ustaz 1, Ustazah 1. Ya, silakan Ustaz. Ustaz Ridwan. Ustaznya siap-siap setelah Ustaz Ridwan. Silakan Ustaz Ridwan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya dan kemarin izin bertanya, salah satu dari 5 yang membatalkan pahala puasa tadi itu diurutan pertama adalah dusta. Ini paling mendapat batasan atau kriteria dari dusta itu sendiri apa? Ciri-cirinya ibaratnya kalau misalnya kita ada sadar bahwa ternyata itu adalah termasuk perbuatan dusta. Misalnya kita ada pengalaman di PDN, ini menyebutkan kiri wakil termasuk orang yang dusta. Oke, terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Al-kadhib, dusta. Al-kidbu. Dusta itu sesuatu yang dikatakan berbeda dengan yang berikutnya. Dusta. Ya. Kalau jadi apa saja yang berlainan dengan kenyataan yang kita katakan itu, maka itu dusta. Kalau itu terkait dengan ibadah puasa, maka tadi bisa menggugurkan atau menghilangkan pahala puasa. Tapi memang betul tidak semua dusta itu dilarang. Ada dusta yang dibolehkan. Ya. Misalnya ada seseorang yang dituduh maling, bukahnya, padahalnya sebetulnya kita tahu itu kan maling, cuma difitnah oleh orang lain, akhirnya dianggap oleh masyarakat misalnya sini itu maling, bukah sini ke rumah kita, datangan orang, ada yang bawa mandau, ada yang bawa pentongan dan sebagainya. Terus rupanya ada yang mengatakan itu bukah rumah sini itu. Nah, terus kita keluar, ditanyakan ada pasti apa di sini? Ayo, apa yang kita katakan? Apakah kita jujur ketika itu? Harus jujur, pada boleh berdusta. Sedangkan kita tahu banget si itu orang baik. Nah, ketika itu dibolehkan dusta, dibolehkan, malah wajib hukumnya, wajib berdusta. Ngarannya dusta memang, tapi itu tidak berdosa. Malah justru bila kita mengatakan yang sebaliknya bisa dapat pahala, karena menolong orang lain yang sebetulnya karena berbuat dosa. Nah, itu contohnya. Artinya tidak semua dusta itu dosa dan bisa menggugurkan pahala puasa. Ya, artinya ya sama ya, ghibah itu juga. Ghibah itu ada juga yang dibolehkan. Tidak semua ghibah diharamkan. Banyak ghibah yang dibolehkan. Dalam artian kita menyambat nama seseorang dalam bahwa pekerjaan itu kada baik, kita sambatnya. Kalau niat kita memang menghati-hatikan orang lain, jangan sampai tak umpatinya. Misalnya ini tuh pimpinan aliran sesat,
Jadi orang bertakun siapa orangnya, kayak apa wajahnya, kayak apa ciri-cirinya. Kebetulan Nabi Pinan ini pincang misalnya nih. Si Ano ngarannya, orangnya kayak ini berjalannya. Kita contohkan pula. Apakah dosa gibah kita ketika itu? Kadang niat kita untuk menghati-hatikan orang jangan sampai terjatuh kepada ajaran yang salah, yang sesat itu. Itu contoh aja juga. Nah, jadi tidak semua dusta itu dosa, tidak semua gibah itu dosa. Ada hal-hal yang dibolehkan. Jadi jangan jujur terus. Ada kondisi-kondisi, ada yang situasi-situasi yang dibolehkan berdusta. Mungkin itu. Ahok kuak, hok kuak, hok. Iya. Sebetulnya itu tergantung niat kita sebetulnya. Kalau niat kita memang untuk menyalurkan huaknya, ya dusta aja. Ya. Tapi kalau kita ketika itu kada tahu pada itu hok, kan berdusta, kada tahu. Ya. Kalau kita tahu bahwa itu salah, lalu kita sebarkan, itu berdusta. Ya, sama. Ya, Allahu a'lam. Ini pertanyaan makin menarik dari kita hari ini. Silakan, terus ada yang mau bertanya. Silakan angkat tangan-tangannya. Ya, ada saja. Siap. Salam. Ya. Yang saya tanyakan, kalau misalnya di suatu tempat kita menemukan ibu-ibu yang sedang menggibah, apakah kita menegurnya ataukah kita meninggalkannya? Satu lagi tentang sumpah dari kamu. Itu kalau misalnya kita menjabat menjadi orang penting, biasanya itu ada sumpah Al-Qur'annya. Kalau misalnya kita menjalankan tidak sesuai dengan perintah itu, apakah puasa kita diterima oleh? Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembali kepada gibah. Jadi coba di slide itu ada Rasulullah tahaddasa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama balaghahu annahu qad jala imra'atani sha'imatan. Jadi Rasulullah pernah dapat laporan seseorang. Laporannya adalah bahwa dia yang melapor itu pernah duduk melihat ya, dua orang perempuan, imra'atani sha'imatani. Dua-duanya puasa. Tagtabani an-nasa. Dua-duanya saling menggibah orang lain. Jadi di hadis ini contohnya perempuan. Imra'atani sha'imatani. Lalu faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hatani shamata amma ahallallahu lahuma. Dua orang perempuan ini puasa dari yang dihalalkan Allah. Makan halal, puasa hari itunya dari makan. Minum halal, puasa ketika itunya dari minum. Alangkah jinsiyah kepada suaminya kepada suaminya halal, tapi puasa hari itu. Tapi ujian Nabi kita apa? Wa aftarata ala ma haramallahu alaihima.
Tapi justru ketika itu dia berbuka dengan yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan Allah? Ghibahnya itu. Jadi berbuka dengan ghibah. Coba, lapar, haus, sebetulnya jangan berbuka, makan, minum, selesai sama aja sih juga. Nah, jadi Nabi kita sama dia berbuka dengan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ghibah ini bisa menggugurkan pahala puasa tadi itu. Nah, kemudian tentang sumpah, al-yaminul kadhibah. Ketika orang diangkat sebagai PNS, diangkat sebagai P3K, ASN keduanya, lalu ada sumpah jabatan, apalagi diangkat sebagai pejabat misalnya, kepala sekolah, kemudian jangan kepala sekolah, penghulu pun disumpah jabatan juga, karena penghulu itu pejabat, jabatan juga disumpah menunaikan tugas dan seterusnya. Ada tag-tagnya, tag sumpah itu. Kayak ulun penghulu, kada boleh menikahkan pernikahan siri di bawah tangan. Jadi ketika orang tahu bahwa ulun ini penghulu, banyak kayak di kampung datang ke rumah, nikahkan kami aja. Jauh lu nggak ada ini, lu melanggar sumpah, kada boleh. Karena kada boleh menikahkan itu, harus nikah resmi. Kalau nikah resmi tugas kami menikahkan. Sekarang hubungannya dengan puasa. Ketika orang itu bersumpah, sumpah jabatan, sumpah ASN, lalu inya puasa, inya melanggar mungkin sumpahnya. Apakah digaunya melanggar dari janji sumpah yang ada di teks itu, teks sumpah? Bagaimana puasanya? Apakah puasa seterusnya itu akan hilang pahalanya? Nah, maka yang dimaksud di sini adalah ketika dia berpuasanya. Ketika berpuasa lalu melakukan al-yaminul kadhibah, maka ketika itu hilang pahala puasanya. Adapun yang dilakukannya dari sumpah tadi itu tuh hanya dosa. Orang itu berarti fasik hukumnya. Fasik itu artinya berdosa. Nah, bila dilakukan di waktu bulan puasa, nah sumpahnya itu baru menghilangkan pahala puasa. Mungkin itu. Adakah yang kurang lagi? Itu ya Allah. Nah, terima kasih.